Yuk, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas Golang lagi, yaitu mengenai error handling yang ada di server. Jadi topik ini tuh merupakan topik yang di-request oleh Mas Arif Mahendra yang ada di Discord. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana cara kita menghandle custom exception atau best practice-nya seperti apa? Apakah kita handle di controller atau misalkan di use case atau di tempat lain lah. Intinya gimana cara kita menghandle custom error yang ada di Golang. By the way, kalau kalian pengen tanya-tanya seputar Golang atau JavaScript atau apapun itu, atau misalkan kita pengen ngobrol-ngobrol ataupun gimana, kalian bisa join Discord yang ada di link di deskripsi. Oke, mungkin sekian untuk intro kali ini. Kita akan langsung masuk ke materi pembahasannya. Di sini aku sudah siapkan satu project khusus untuk demo kali ini, yaitu projectnya ini adalah project web service. Kan konteks pertanyaannya itu bagaimana cara kita menghandle custom exception-nya, entah di layer use case service atau controller atau apapun itu, dan asumsiku ini pasti mengenai backend atau web service. Dan ya, ini aku sudah siapkan untuk projectnya. Jadi projectnya ini project sederhana, yaitu mengenai web service API. Di sini sudah aku siapkan layer-layernya. Di sini implement clean arsitektur di mana nanti layernya itu berlapis-lapis. Contohnya di sini ada controller atau juga biasa disebut handler. Nah, di sini nanti akan jadi tempat kita buat menghandle exception-nya. Lalu dilanjut ke layer use case di mana nanti controllernya akan memanggil layer use case. Oh ya, untuk best practice-nya sebenarnya menggunakan dependency injection via interface, tapi di sini untuk simplicity aja karena yang kita demokan ini error handling, di sini aku nggak pakai kayak gitu. Oke, di sini untuk use case-nya, logic yang berat itu pasti masuknya di use case atau biasanya disebut juga sebagai service. Tergantung namanya aja sih itu. Intinya logic-logicnya bakal heavy di sini. Nah, biasanya di use case itu ada yang namanya panggilan ke database atau HTTP call. Dan itu biasanya kita abstraksikan dengan menggunakan layer namanya repository. Sekali lagi, biasanya itu dilakukan via dependency injection, via interface. Tapi di sini nggak akan aku lakukan. Dan di panggilan DB ini juga aku mock. Jadi dia sesederhana mereturn model usernya. Kita demokan dulu untuk API-nya. Nah, API-nya itu nanti akan mengembalikan respon list user berupa JSON. Nah, nanti di sini kita akan simulasikan beberapa error. Dan nantinya juga akan aku demokan approach-ku untuk menghandle error tersebut. Oke, mungkin untuk simulasi errornya, sini aku bisa kembali ke repository. Katakanlah dari repository ini, ternyata usernya itu nggak ditemukan. Usernya kosong. Di sini aku pingin HTTP-nya itu, dia return status 404 atau not found. Karena kan biasanya kayak gitu ya kalau kita ngikutin kaidah REST API. Dimana kalau misalkan resource-nya nggak ketemu, dia return 404. Nah, tapi gimana tuh caranya kita untuk return 404 dengan menggunakan approach seperti ini. Approach setiap layernya itu berbeda. Apakah kita taruh di layer repository, apakah kita taruh di layer use case. Ya, ini akan kita bahas. Untuk mendemokan not found-nya, kita bisa return error dari repository-nya. Untuk itu mungkin aku buat satu package lagi. Namanya app error. Dan di sini mungkin aku namakan error.go. Di sini untuk menyimpan tipe-tipe errornya, biar nanti kita enak untuk mengimportnya. Nah, misalkan error not found kayak gini. Kita buat aja pakai errors.new, sesimpel not found gini aja. Dan ini bisa kita lempar dari repository. Nah, ini ditimpa aja nggak masalah. App error dot error not found kayak gini. Setelah itu kita bisa kembali ke use case-nya. Di use case-nya dapat kita lihat kalau dari get list user from DB ini dia return dua hal. Yang pertama ada usernya dan yang kedua ada errornya. Dan sini pun ada pengecekan. Kalau katakanlah ada error, dia akan mengembalikan nil ke controllernya untuk data-datanya. Dan errornya akan dikembalikan. Tapi apabila nggak ada error, dia simple return usernya aja tanpa error. Nah, karena tadi kita udah return error, otomatis kan dia pasti masuk ke sini ya. Dan kalau nggak kita apa-apain, dia bakal ngebubble up atau dia bakal diteruskan ke bagian controller. Nah, di sini belum aku handle. Nanti akan aku demokan cara handle-nya. Nah, pertanyaannya, di mana kita bisa handle? Dari sisi controllernya atau dari sisi use case-nya atau service? Sebenarnya ada beberapa approach untuk menghandle hal kayak gini. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan framework atau library yang digunakan, karena implementasinya pun juga bakal beda. Cuman biasanya yang biasa aku lakukan itu pastinya itu menyiapkan satu tempat di mana kita bisa menghandle errornya. Nah, gimana tuh? Tapi khusus untuk use case ini, biasanya itu aku kontrol errornya. Aku pengen error 404, aku pengen error 500, aku pengen error 400. Itu dikontrol via use case. Jadi nanti use case-nya akan mengembalikan error lagi. Errornya akan diolah sehingga errornya itu dapat return 404.
atau ya return HTTP gitulah, return error HTTP gitulah. Dan nantinya return HTTP ini akan diubah menjadi HTTP respon via controller. Balik ke use case tadi. Tadi kan aku sempat bilang juga kalau di use case ini tempatnya untuk mengkonstruk respon error HTTP-nya. Di sini itu kita bisa buat custom errornya. Sini aku buat HTTP error. Take it app error. Dan di sini aku buat struct-nya HTTP error kayak gini. Ups. Nah, di sini kita bisa definisikan beberapa hal yang kita butuhkan, kayak misalkan ada status code yang dimana dia tipenya integer dan juga ada message. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti akan menjadi custom error kita yang akan dikonversikan menjadi respon oleh controller dan akan dilempar oleh use case, kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kita juga perlu buat ini menjadi error. Karena error sendiri kan di Golang juga merupakan sebuah interface. Jadi kita perlu konversikan atau kita perlu implement beberapa metode yang ada di interface errornya Golang, yaitu metode error. Nah, kalau kita pengen ubah apapun itu menjadi sebuah error, itu kita cukup implement metode error ini. Dan biasanya aku kayak gini aja sih. Ini status code-nya dan ini pesannya. Formatnya kayak gini. Cuman ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kayak gini. Dan lalu di use case ini, nah, dari sini, ini tuh kita bisa handle error dari repositorinya. Pasti nanti repository itu ada beberapa case error. Cuman untuk saat ini yang simple aja, kita return not found-nya aja. Nah, kita bisa cek menggunakan errors.is di sini. Jadi kita cek errornya, apakah errornya itu merupakan error not found. Nah, kalau iya, kita bisa return something dari sini. Somethingnya apa? Somethingnya itu error yang baru aja kita buat. Nah, kayak gini. Nah, dari sini HTTP status code-nya itu kita bisa buat sebagai not found. Ini jangan lupa diimport. Dan di message-nya, ini kita not found gini aja. Oke, kayak gini. Dan nanti error yang baru ini, error yang baru aja kita buat, itu akan di bubble up ke controller. Dan dari controller kita bisa handle dari sana. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini nanti akan menjadi error yang unexpected atau error yang nggak akan kita duga, yang pastinya biasanya kita return sebagai 500 dan nanti akan kita handle juga. Oke, jadi poinku di sini adalah kalau kita pengen handle suatu error, kita tentuin dulu kita mau handle error apa. Jangan sampai errornya kita handle semua, karena negatif case itu pasti banyak. Kalau kita handle semua, kita bakal kelabakan juga, banyak banget soal kasusnya. Jadi kita cukup handle error yang kita peduliin aja, error yang kita tahu aja. Contohnya kayak gini, kita tahu kalau ada error not found, jadi kita handle error not found. Tapi kalau ada error-error lain di luar not found, ya kita sediakan backup mekanismenya. Contohnya return status internal server error, dan kita bisa kembali ke controller. Nah, di sisi controller ini, saat kita panggil use case-nya, kan pasti errornya nggak nil ya, pasti ada error di sana. Jadi kita perlu handle di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pakai gini aja sebenarnya. Nah, misal di sini aku kopas ya. Kita bisa cek lagi. Tapi kali ini menggunakan error.s. Kenapa kita pakai error.s? Karena kita pengen ekstrak informasi status code dan message dari custom error kita. Nah, kita definisikan suatu variabel error kita tadi. Tapi di sini tipenya pointer, karena polanya emang kayak gitu dari Golang. Dan error s ini kita bisa pass error kita dan juga pointer to HTTP error kita. Dan di sini nanti akan ada pengecekan tuh, apakah error kita ini merupakan error not found. Ini harusnya HTTP error. Apakah error kita ini merupakan HTTP error? Kalau iya, nilai HTTP error ini akan diisi oleh nilai-nilai yang kita kirim dari use case, nilai-nilai ini. Nah, kalau katakanlah ini true, kita bisa akses properti yang ada di dalam HTTP error. Nah, dari sini itu kita bisa pass status code-nya. Dari sisi write ini tuh aku mau dia responnya berupa JSON. Bukan aku mau sih, karena aku biasanya responnya itu berupa JSON meskipun error. Jadinya kita perlu buat satu error lagi. Bukan satu error ya, mungkin lebih ke responnya aja. Mungkin di sini aku namakan response.go. Ini nanti akan menjadi JSON respon kita kalau misalkan error. Biasanya itu aku ada success.
tipenya boolean. Lalu juga ada message, tipenya string, kayak gini. Nah, karena kita ingin mereka ini dikonversikan menjadi string, dikonversikan menjadi JSON, kita perlu namanya tag JSON-nya, jangan lupa. Success. Dan juga di sini message. Nah, kayak gini. Lalu kita bisa balik ke controller dan juga kita buat tuh errornya. Error respon. Nah, kita bisa buat success-nya tentu false. Dan message-nya itu kita bisa ekstrak message-nya dari HTTP error kita tadi. Nah, kayak gini. Kita namakan res. Lalu kita jangan lupa konversikan ini menjadi JSON. Pakai Marshall. Di sini nggak enaknya dia ada error lagi. Kalau gini biasanya aku handle secara eksplisit sih. Tapi untuk saat ini karena kasusnya dia nggak bakal error, kita hapus aja dulu. Nah, kita bisa kayak gini. Oke. Kita bisa cek terlebih dahulu. Dia harusnya pasti error karena kita udah return error dari sini. Kita balik ke Postman dan send. Nah, sini masih terdapat hal yang aneh karena kita nggak return dari sini. Dia bakal masuk ke sini terus karena kita pakai net HTTP ya. Aku lupa jelasin juga. Jadi net HTTP itu memang polanya kayak gini. Beda sama framework lain kayak misalkan Cigin, Fiber dan lain-lain, itu pasti punya approach-nya sendiri. Kita coba balik. Nah, responnya akan seperti ini. Lalu step selanjutnya itu adalah kita menghandle error yang nggak kita ketahui. Tapi sebelum itu, ya daripada kita tulis gini-gini terus kan, itu better kita pisahkan ke fungsi yang terpisah. Kan lebih enak tuh. Jadi kita bisa pisahkan misalkan di app error ini. Kita kasih nama handling. Sini fungsi handle error. Nah, kita bisa kopas dari sini. Untuk app error ini jangan lupa dihapus karena kita masih satu package. Nah, di sini kita bisa definisikan parameter yang sesuai dengan yang dari dalam sini. Response writer sama ada errornya. Nah, kayak gini. Jangan lupa dihapus juga. Nah, kalau gini enak. Kita dari sini, dari controllernya, kita tinggal panggil handle errornya aja. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Nah, kita tinggal panggil gini aja. Ini nanti bisa jadi global error handling kita. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku lebih prefer kita handle error di satu tempat. Karena itu bakal lebih maintainable lah daripada kita lempar error dari sana sini. Jangan lupa di return. Kita coba tes sekali lagi. Oke, dia masih bisa, aman. Selanjutnya adalah kita perlu ngehandle error yang nggak kita expect atau sama sekali nggak kita ketahui. Contohkanlah kita ada error dari sini, error dari database. Ternyata database kita entah kenapa error, kita nggak tahu tuh. From DB gini aja. Apa yang terjadi kita coba cari tahu. Dia responnya blank aja dengan statusnya oke. Tentu kita nggak expect kayak gini kan. Kita nggak pengen ngirim respon ke usernya itu blank, tiba-tiba statusnya oke. Pasti frontendnya bakal kebingungan juga. Nah, untuk menghandle hal seperti ini tuh kita bisa balik ke handlingnya di sini. Dan kita bisa siapkan backup kalau misalkan dia bukan HTTP error dari sini. Kita bisa siapkan backup di sini, di paling bawah sini. Kita bisa kopas dari sini. Ini mungkin dibuat global aja. Nah, dari sini ini pasti error yang nggak kita expect. Karena yang kita expect kan error yang secara eksplisit kita terapkan HTTP error ya. Jadi kita kirimkan error dari use case. Dan itu pasti errornya kita expect. Tapi kalau nggak kita expect, ini kita bisa sediakan backup dengan status internal server error. Internal server error. Dengan message-nya, ini message global aja. Internal server error. Nah, kayak gini. Jadi ini akan menjadi backup. Kalau misalkan kita balik ke Postman-nya, nah dia sudah ada errornya, internal server error. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalau kita baca codingannya, kan dari repository ini dia ada error new tuh, error from DB.
Dan di sisi use case, ini kita bisa trace dari sini. Kalau misalkan dia ada error, nah kita cek dulu apakah errornya itu error not found. Di mana error not found ini kita sudah tahu dia bakal ada error not found dan dia bakal return error not found. Kalau misalkan iya, ya kita return HTTP error kayak tadi. Berarti kan ini kita secara eksplisit set dari use case-nya. Tapi kalau nggak kita tahu, ya kita return error aja dari sini. Dan ini bakal bubble up ke controller. Nah, dari sisi controller ini kita bisa handle juga. Misalkan, nah dari sisi sini, use case, dia tadi ada error. Errornya itu error baru yang nggak kita ketahui, error from DB. Dia bakal masuk ke handle error. Dan kita cek, apakah dia merupakan HTTP error? Jelas bukan, karena dia error yang baru saja kita definisikan. Error new ini. Tentu dia bukan HTTP error. Nah, tentunya di sini false, dan dia masuk ke sini. Ini mana dia status internal server error. Nah, kalau kita kembalikan ke semula, oke, dia masih aman. Jadi bisa aku simpulkan, kalau approach yang aku pakai, itu tentu aku lebih suka handlingnya dari centralized atau di satu tempat. Contohnya di sini kita pakai suatu fungsi helper di mana dia akan mendetek apakah di HTTP error atau bukan. Kalau iya, dia akan men-set error responnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau enggak, dia pasti ada backupnya, dia internal server error. Dan biasanya juga itu aku set HTTP errornya juga dari sini, dari dari use case. Kenapa aku prefer aku set dari use case? Karena dari sisi use case ini kita juga punya banyak kontrol lah terhadap error yang ingin kita return. Apalagi kalau logiknya itu udah gede banget, udah kompleks banget, yang dimana responnya pun juga beragam, respon errornya pun juga beragam. Dan kalau kita set dari sisi use case, kontrol kita bakal lebih banyak. Tapi ini juga enggak melimitasi kita kalau kita pengen set errornya langsung dari repository. Kenapa begitu? Karena kalau kita set dari repository, ini tuh juga bisa lebih cepat lah. Katakanlah tadi terjadi case error ya. Nah, kalau misalkan not found, ya kita bisa langsung set aja dari sini. Kan dia bakal lebih cepat daripada kita harus handling dari use case. Nah, kita bisa langsung set aja dari sini. Nggak ada masalah. Kan karena kalau kita udah bubble up dari sini pun, dia juga bakal return error yang dari sini. Kalau kita cek di controllernya, dia masuk ke handle error, dan errornya pun akan sama dideteksi sebagai HTTP error, sama aja. Cuman di sini aku biasanya berusaha konsisten mungkin lah. Kalau misalkan aku set dari use case, ya aku usahakan dari use case terus. Karena kalau tiba-tiba ada yang inkonsisten aku set via repository, itu nanti pasti aku sendiri ke depannya juga bakal bingung, orang yang handover project juga bakal bingung, semuanya bakal bingung ke depannya. Jadi better konsisten aja. Tapi minusnya kalau kita set dari use case aja, itu use case-nya itu bakal banyak pengondisian untuk errornya, dan bakal takes time juga kalau proses developmentnya kita pakai cara begitu, karena kita perlu definisikan errornya dari sini, terus kita set atau kita konversikan manual errornya dari sini, ya itu bakal takes time, dan mungkin kita perlu banyak fungsi helper untuk mengubah error-error dari repository menjadi error yang ada di use case atau HTTP error. Lalu juga hal yang aku perlu note di sini, error handling di satu tempat itu memberikan beberapa benefit lah. Katakanlah, hal yang penting itu kita perlu melakukan logging. Mungkin itu yang aku lupa bilang. Logging itu sesimpel kita print errornya ke konsol atau kemanapun itulah. Kalau kita udah advance, kita bisa print ke file atau print ke telemetri atau apapun itu. Tapi yang aku contohkan di sini, aku print ke konsol aja. Dan ya, kalau kita print kayak gini, itu kita bakal lebih banyak visibility terhadap sistem kita. Jadi errornya apa, kita bisa reaksi dengan cepat. Satu hal lagi yang wajib kita note kalau kita implement web service dengan menggunakan Golang, itu adalah kita menyiapkan panic handling dengan proper. Jadi panic itu singkatnya merupakan runtime error yang terjadi apabila kita akses suatu data yang nilainya nil. Kalau nggak kita handling dengan proper, itu bakal nyebabin web service-nya down. Apalagi kita nggak handle di gurutin, itu juga malah nyebabin down dan sering terjadi juga. Itu juga sempat aku bahas di salah satu videoku, nanti aku sematkan di atas, dan aku nggak bahas videonya kali ini. Intinya adalah kalau kita mau handling panik di Go, itu jangan lupa kita siapkan fungsi recover di dalam driver. Kalau konteksnya di web service, itu bisa via middleware, yang dimana middleware sekali lagi itu implementasinya cukup berbeda antar framework, jadi nanti bisa disesuaikan dengan framework yang kalian gunakan. Oke, karena videonya sudah cukup panjang, mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe. Apabila kalian nggak suka, silakan dislike aja, nggak masalah. Kalau kalian punya pertanyaan atau apapun itu bisa kita diskusikan, silakan cantumkan di kolom komentar atau bisa silakan join Discord di link di bawah. Sekian dariku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.